Kalau penambangan fosfat itu betul-betul beroperasi gitu ya dan diamini oleh pemerintah daerah, maka menurut saya yang paling akan berdampak pada krisis air gitu ya, krisis air. Padahal penambangan fosfat belum dilakukan. Saya menemukan data di media itu ada belasan desa di 18 kecamatan yang sebenarnya sudah kurang air ketika musim kemarau. Artinya ini menunjukkan bahwa debit air di Pulau Madura pada umumnya dan di Kabupaten Sumeneb pada khususnya itu tidak mencukupi, apalagi kalau nanti ada penambangan ya, akan penambangan, ada usaha-usaha untuk melakukan penambangan fosfat itu. Nah, padahal menurut saya Sumeneb itu dan Madura pada umumnya itu kan apa ya, ekspresi keagamaannya itu kan sangat kental. Dalam agama sendiri udah jelas dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan banyak orang itu kan harus berserikat. Tidak boleh privatisasi gitu ya. Misalnya kayak air ya, di hadis itu ada hadis yang insya Allah kalau nggak salah itu al muslimuna syuraka'u fi thalathin. Jadi orang-orang Islam itu berserikat dalam 3 hal. Fil kala, satu itu dalam padang rumput ya. Kedua walma, air, ini harus dikelola bersama. Yang ketiga itu wanar, api. Dalam konteks sekarang mungkin kita maknai sebagai energi gitu ya. Nah, hadis ini sebenarnya menggambarkan bahwa urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikelola bersama, bukan diprivatisasi, bukan diekstrak atau dikeru atau ditambang untuk kepentingan orang-orang tertentu, hasilnya untuk orang-orang tertentu itu, apalagi misalnya sampai memberikan dampak yang cukup serius bagi sosial ekologis ya, bagi lingkungannya juga rusak. Itu kalau lingkungan rusak pasti juga akan mengakibatkan masyarakat yang berdiam di situ juga akan memperoleh dampaknya. Saya pikir Islam sudah tegas bahwa akhlak itu, bagaimana kita menampilkan perilaku beradab itu bukan hubungannya melulu sama Tuhan, sama Allah, sesama manusia, tetapi juga sebenarnya dalam Islam diatur sama alam. Karena kalau alam itu diganggu, kalau alam itu rusak, pasti itu akan mengakibatkan penghuni atau masyarakat yang berdiam di alam itu juga akan kena dampaknya. Karena ada hubungan yang saya pikir sangat akrab antara manusia dengan alam. Makanya menurut saya kalau isu penambangan fosfat ini betul-betul terjadi, menurut saya yang paling miris itu ya akan mengakibatkan krisis air. Bahkan saya sami'na wa ata'na sama pendapat Kiai Suhil. Kiai Suhil itu seorang kiai yang sangat dihormati di wilayah Ampuntan gitu ya. Kiai yang sangat peduli sama persoalan-persoalan lingkungan dan agraria gitu. Kalau penambangan fosfat di wilayah Madura itu terjadi, maka 2050 Madura itu akan kehabisan air. Gitu. Dan ini saya pikir logis, masuk akal ya, karena kawasan penambangan fosfat biasanya berada di kawasan Batu Kas, yang selama ini kita maknai sebagai tandon air, tempat penyimpanan air ketika musim hujan. Dan menurut data-data yang saya peroleh, sebenarnya di bawah tanah itu ada sungai ya, di bawah kawasan Batu Kas itu ada sungai yang muter-muter saja di situ, tidak ke laut, sebagai wilayah atau tempat penampungan air itu. Nah, kalau kawasan Batu Kas sudah dirusak, saya pikir ini akan menjadi persoalan karena air sudah langsung meluber ke laut. Dan secara langsung ini saya pikir juga akan menyengsarakan masyarakat muslim di Sumeneb gitu ya, karena dalam memenuhi tuntutan ibadah sehari-hari kita butuh air. Apakah berwudu, apakah mencuci pakaian misalnya, atau memasak untuk kepentingan agar kita kuat beribadah. Apalagi banyaknya pesantren itu menurut saya di Sumeneb atau di kawasan Madura pada umumnya membutuhkan air yang sangat banyak. Jadi ini pasti ketika air itu kurang, ini akan mengganggu aktivitas keagamaan di pesantren sebagai tempat untuk menyiapkan
generasi muda yang paham betul soal agama gitu ya akan terganggu juga saya pikir. Petanya sebenarnya sudah banyak orang yang punya gitu ya, karena di grup-grup WA itu sebenarnya udah rame peta yang dirilis oleh perusahaan di mana kawasan fosfat di beberapa kecamatan itu titiknya berada. Saya melihat sampai detik ini ternyata pergerakan pembelian lahan di kawasan yang ditunjuk fosfat itu mau ditambang di situ udah mulai. Tetapi sampai detik ini juga belum ada pernyataan secara resmi dari pemerintah daerah soal sikapnya terhadap isu penambangan fosfat ini, belum. Tetapi sebenarnya suara-suara masyarakat sudah banyak, saya pikir di media online itu bisa kita temui, rata-rata mereka melakukan penolakan.